warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan, dan juga nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kita dijadikan sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada beliau. Yang kami muliakan Ustadz Anwari Hambali, yang kami muliakan Ustadz Ahmad Yunus, serta para asatidz semuanya, dan juga yang kami hormati Bapak Slamet selaku tuan rumah. Ya, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi ya bersama-sama keluarga besar di Jawa ini, walaupun ini hajat daripada DPC Kebumen ya, tapi alhamdulillah semuanya ya, mulai dari yang lulus pesantren dan semuanya bisa ikut menghadiri di sini. Dan satu kesyukuran ya, Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita kekuatan untuk bisa senantiasa menguatkan, saling menguatkan dalam berislam ini. Dan insya Allah ya, tema kali ini memang kita sengaja membuat acara ngopi begitu ya, bukan ngopi dalam artian memang aslinya ngopi ya, memang suguhannya kopi walaupun sekarang suguhannya teh. Alhamdulillah. Memang ngopi ini filosofinya ya yang ngobrol perkara iman begitu ya. Ya karena memang Ustadz Anwari beliau konsen dalam masalah bagaimana kita berislam. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita akan menemukan bagaimana cara kita berislam yang baik lagi. Baik, insya Allah kurang lebih 1 jam ke depan kita akan ngopi begitu. Namun sebelumnya insya Allah akan ada sambutan dari Direktur Yayasan Iman dan juga sebagai pembimbing kita Ustadz Haji Ahmad Yunus. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Karom Ustaz Anwari Hambali rahimakumullah, juga seluruh pengurus DPD Kebumen rahimakumullah, ada hadir juga pengurus DPW rahimakumullah, juga sama-sama pengurus DPD Kebumen, juga pengurus DPC Kebumen ya, Ustadz Amin bersama pengurus rahimakumullah, juga pengurus yang lain ini ada Seruang. Udah DPC belum Seruang ini. Jagoan. Oh, belum dilatih ya. Jagoan. Ada apa jagoan? Adi Mulyo. Lulus pesantren ya. Ya, ini hajat dari DPC Kebumen hadir dalam rangka ada ulama kita Ustadz Anwari hadir di sini. Kita berharap keberkahan beliau ketika beliau hadir di sini. Nah, beliau ke Jogja besok setelah menghadiri Munas kemarin di Depok. Mohon maaf ini saya mengisi sambil nanti munculnya apa itu sound gitu. Jadi beliaunya harus menghemat apa itu energi, sehingga saya harus mengok juga ini. Mohon maaf. Yang perlu kita rasakan, kita ini jamaah.
jamaah itu jelas keberkahannya yadullahi fauqa jamaah. Maka kita menyambungkan ini berjamaah ini. Maka kita rasakan berjamaah ini. Masya Allah. Saya merasakan sendiri berjamaah ini. Nikmatnya iman itu terasa ketika kita berjamaah ini. Masya Allah. Sehingga dengan jamaah seperti ini kita terkawal dalam terus berikhtiar amal soleh. Insya Allah yang di Kebumen ini tidak sendirian, DPC tidak sendirian, bersambung dengan juga jamaah yang juga tersebar di seluruh Indonesia ini. Dan indahnya lagi, jamaah Hidayatullah ini menyambungkan dengan jamaah-jamaatun yang ada di dunia dengan Palestina. Kemarin Ustaz Janto itu di Turki, mengirim potretnya di Turki, sehingga Hidayatullah ada namanya hub, hubungan antar bangsa, yang mulai menyambungkan titik-titik dakwah kita di Kebumen ini dengan seluruh jamaah seluruh dunia. Maka pastikan kita ini berjamaah yang sesuai dengan sunnah Rasul. Apa artinya? Iman senantiasa kokoh. Jamaah kita karena iman, bukan sekedar kumpul. Kan banyak kalau orang ngopi bareng, apa ngopinya ini? Jadi kalau ngopi iman perkaranya, iman bakasannya, amal soleh tujuannya, Allah yang dicari ridhonya, insya Allah berkah. Amin Allahumma amin. Maka ketika ada ustadz kita yang hadir jauh-jauh dari Balikpapan, kita kumpul untuk apa? Untuk mengokohkan jamaah kita ini. Insya Allah, jika Allah ridho, yadullah fauqa jamaah, semua persoalan kita beres. Persoalan individu beres itu. Allah turun tangan ini. Tangan Allah, bayangkan ini. Sehingga persoalan-persoalan yang muncul pada baik personal maupun 2-3 orang selesai. Jika ruh-ruh ini kumpul dalam ikatan jamaah. Sehingga syukuri kita ini. Kita di Hidayatullah ini sudah menyatakan diri. Itu tauhid utamanya. Di apa? Di sistematika wahyu. Tauhid utama. Masya Allah. Quran panduannya di surat Al-Qalam, sistem yang kedua. Sholat itu utama, ibadah utamanya. Sehingga kalau jamaah Hidayatullah kok sholatnya gidang-gidang, itu istighfar. Allah yarham terhadap sholat sangat kokoh, sampai rata-rata santri itu batuknya bundas-bundas gitu. Santri-santri SMP SMA itu sudah hitam-hitam batuknya itu, bukannya digosok sikat gigi. Karena memang sujud Allah yarham itu perhatian kepada sholat. Masya Allah. Sehingga perhatian bukan hanya sholat fardu. Sholat fardu serius begitu, sampai setengah jam. Dirasakan ya, setengah jam sholat itu panjang begitu. Dan itu didahului dengan sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah. Saat Nurini merasakan awal-awal panjang memang, panjang. Dan itu merasakan, menikmati, masya Allah. Dan itu jika kita sambungkan ruh-ruh kita ini dengan hamba-hamba yang soleh,
yang tulus, yang mukhlis, Masya Allah. Maka malaikat itu sibuk untuk mencatat kita termasuk orang-orang yang senantiasa beramal soleh lewat jamaah. Sehingga para jamaah Hidayatullah rahimakumullah yang di Kebumen ini, kita syukuri kehadiran Ustadz Anwari Hambali. Ini tamu agung kita. Kita muliakan dan kita ambil serap ilmunya. Kita ambil dari proses perjalanan Hidayatullah ini lewat beliau. Masya Allah, melalang di Indonesia, menyampaikan dakwah tentang sistematika wahyu. Masya Allah. Maka kita berharap kita semua bisa merasakan berjamaah, nikmatnya berjamaah. Yang berikutnya tidak kalah penting, di samping sholat, ya, sholat fardu khususnya, saya memang berharap kita ini semua sudah nyaman dengan sholat kita, sholat jamaah begitu. Masya Allah. Memang ini ukurannya. Allah yarham sangat perhatian ini. Bahkan tidak hanya sholat fardu yang diperhatikan, sholat malam. Tanya beliaunya ini, sholat malam. Sholat malam itu di apa itu jamaah. Kalau di Balikpapan jam 2 sampai menjelang subuh. Tiap hari begitu, Masya Allah. Kalau sholat fardu sekarang masih ada asarnya itu. Kalau pandangan ke Gunung Tembak itu kayak saya begini, putih-putih kayak kuntul baris, berbaris begitu. Yang sepuh-sepuh sebagian banyak pakai gamis yang gamis Madinah begitu. Yang sebagian itu ya gamis begini. Kalau ada blonteng seperti Tati Asin begini atau panjenengan itu tamu begitu. Oh, tamu. Indahnya lagi tamu itu monggo mampir ke rumah, makan. Luar biasa. Dan itu saya rasa keindahan itu ada di Balikpapan. Dan ini nilai-nilai berjamaah yang kita berharap bisa dikembangkan di Kebumen ini. Tamu ini ikramu duyuf itu satu kewajiban kepada siapa. Insya Allah keberkahan. Jangan khawatir, itu Allah menjanjikan begitu. Insya Allah. Maka jamaah rahimakumullah, dengan kehadiran beliau hadir di sini, sebenarnya kan sering nanti. Kita berharap sering misalnya. Jadi setiap kan rumahnya kan mana itu Purbalingga. Sehingga ruhiyah kita ini ketika kehadiran ulama ikut tumbuh subur. Tak terawat itu, Masya Allah, bersambung. Ini keberkahan ketika kita ada ulama yang hadir di sini. Masya Allah, karena beliaunya sama Allah yarham, Abdullah Said, yang menyertai sholat-sholat lain beliau, menyerap inspirasi pemikiran beliau, sehingga sistematik wahyu ini bisa menghujam di diri kita. Jamaah rahimakumullah ini sambil nunggu apa itu? Son, saya masih ngotot ini. Tidak apa, bismillah. Saya merasakan betul memang ketika mengawali Hidayatullah ini. Betul-betul merasakan itu. Keyakinan akan bantuan Allah dan keyakinan masa depan Islam, masa depan keluarga tinggi, Masya Allah. Saya masuk ke Hidayatullah itu ketika usia 27, Ustaz. 27 begitu. Ketika usia 23 saya ditawari ingin nikah begitu, saya tidak mau. Tapi ketika sudah ke Hidayatullah, sudah lagi tidak mikir nikah. Sudah menyiapkan, Masya Allah. Dan secara ekonomi tidak lebih baik daripada guru yang awal-awal yang masuk ke mana itu? Hidayatullah Kebumen.
Apa itu karyawan masuk di BMH ataukah di BMY, tidak ada jelas. Wong loper apa majalah, tidak jelas. Tidak jelas. Bahkan ketika bergabung di Cilacap tidak ada Mahisa. Tanya beliaunya. Yang apa itu? Bujang tidak ada Mahisa. Beliau itu yang Mahisa itu apa itu? Kesejahteraan. Cukup makan saja. Oh gitu mau nikah. Bayangkan itu. Tidak ada Mahisa mau siap nikah. Bayangkan itu. Yang penting yang sudah keluarga, yang ngerintis itu bisa ada untuk anak-anak dan untuk santri-santri semua. Dan ini saya rasakan. Kenapa bisa? Karena ada keyakinan. Bantuan Allah nanti pada saatnya akan membantu. Karena kita berjamaah. Berjamaah itu yang menyelesaikan. Berjamaah. Bahkan di Surabaya itu kalau sudah nikah, itu bahasanya begitu, ya sejahtera. Karena apa? Kita ikhtiarkan yang sudah nikah ada Maisa. Nah, alhamdulillah bisa datang. Nah, yang tidak kalah penting, jamaah rahimakumullah, besok kita ke tamu lagi. Nah, itu ya Ustadz Usman ini. Tamu seluruh Indonesia ini. Tanggal berapa Ustadz Usman? Tanggal 27, 28, 29 November. Insya Allah pemimpin umum hadir di sini. Ustadz Abdurrahman Muhammad dan juga ketua umum insya Allah hadir. Dan kepada jamaah semuanya, ya, mari kita juga mendoakan kepada Pak Slamet selaku tuan rumah, ya mudah-mudahan beliau diberikan keberkahan. Amin. Ya mudah-mudahan ya dagangannya tambah laris. Amin. Dan ya masya Allah beliau orang tua kita. Ya Hidayatullah Kebumen tidak bisa dilepaskan dari Pak Slamet, atau Pak Slamet tidak bisa melepaskan dari Hidayatullah Kebumen. Iya. Makanya beliau sangat bahagia dengan kehadiran kita di sini. Ya, kita ngaji di sini, insya Allah akan membawa keberkahan, keberkahan bagi yang datang maupun yang didatangi. Ya, baik. Jadi tidak usah khawatir, ya, makan sebanyak-banyaknya, karena itu keberkahan. Ya, kita yakin, ya, dengan keberkahan rezeki dari Pak Slamet. Imam Syafi'i saja makan banyak di rumahnya Imam Ahmad, ya, maka kita lebih layak untuk, ya, begitu. Artinya mencari keberkahan itu penting. Nah, oh iya, insya Allah, ya, Ustadz Anwari akan menjelaskan kepada kita supaya hidup kita ini berkah. Udu wong Islam-Islaman, sing penting Islam, bukan, tapi Islam yang bermakna. Ya. Kalau Ustadz Abdullah Said bilang, iman kita ini bukan iman yang impoten. Ya. Artinya yang menghasilkan. Ya. Kalau impoten ya ngopo. Ya. Demikian kepada beliau Ustadz Anwari Hamali kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada sesepuh Hidayatullah Kebumen Pak Yunus yang kami hormati, dan Sahibul Baib serta seluruh jemaah, pada kesempatan ini kita manfaatkan untuk tadabbur saja, ngaji saja, ngaji yang sudah kita hafal ayatnya, syariat ta'awud, ya, kul a'udzu birabbil falak, kita ngaji surah Al-Falaq. Sudah ditradisikan di lembaga perjuangan kita harus membaca surah-surah ini tiap hari sebagai wirid maghfurah.
Tentu harus kita kaji kenapa harus menjadi wirid itu, kan begitu. Allah Subhanahu wa taala memberi instruksi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa instruksi qul, katakanlah. Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk mengatakan, perintah ya, al aslu fil amri lil wujub, akar perintah hukumnya adalah wajib. Nabi wajib mengatakan, begitu ya. Wahai Nabi, katakan. Pertanyaan, yang disuruh adalah Nabi Muhammad. Sekarang Nabi sudah wafat. Apakah ayat ini masih berlaku padahal yang disuruh sudah wafat? Kan begitu. Dalam hal ini para mufasir mengambil sebuah kaidah kesimpulan ya. Khitabun lin nabi. Kalau ada ayat yang khitabnya, yang sasarannya adalah ditujukan kepada Nabi, hakikatnya adalah khitabun li ummatihi. Maka sasaran ayat ini ditujukan kepada umat Nabi. Jadi meskipun Nabi sudah wafat, ayat ini tetap berlaku dan ditujukan kepada kita semua. Nabi adalah prototipe, uswatun hasanah. Kalau Nabi disuruh, apalagi kita, kan begitu ya? Kita mesti disuruh. Lalu apa yang harus kita katakan sebagai umat Nabi? Yang harus kita katakan adalah a'udzu, aku mohon perlindungan. Ini memberi tuntunan kepada kita untuk menyadari bahwa kita itu tidak punya kemampuan, la haula wala quwata, sehingga kita harus mohon perlindungan. Kalau orang tidak pernah mohon perlindungan, artinya dia menganggap dirinya mampu. Itulah hakikat kekafiran. Aba was takbaru, merasa sombong. Jadi ayat ini menuntun kita untuk menyadari akan ketidakberdayaan diri. Ya. A'udzu, minta perlindungan. Kepada siapa kita minta perlindungan? Birobbi, kepada Rob. Rob itu bahasa Jawanya apa ya? Ngurumati, ngopeni. Kama Rob bayani soghiro, seperti orang tua ngopeni anak yang masih bayi. Jadi Allah adalah Rob, artinya Allah adalah punya sifat rububiyah. Nah, sifat rububiyah ini Allah teteskan kepada makhluknya, termasuk kepada kedua orang tua kita. Allah teteskan juga kepada makhluk yang lain. Ayam, buaya, kucing, itu ketika dia punya anak, maka Allah teteskan sifat rububiyah itu. Pernah lihat ayam? Ayam itu kan single parent ya, karena suaminya tidak mau bertanggung jawab. Ayam itu kan jinak ya, jinak. Tetapi ketika dia sudah menetaskan telurnya, apa yang dilakukan oleh induk ayam ketika kita mencoba menangkap seekor anaknya? Nah, anak ayam ini akan lari menuju induknya, induk akan melawan kita untuk melindungi anaknya. Paham ya? Jadi a'udzu birob, minta perlindungan kepada Rob, itu sifatnya aksiomatik, sifatnya keniscayaan, bukan doktrin, gitu. Tapi ini adalah pencerahan. Lihat loh, minta perlindungan kepada Rob itu adalah berlaku secara universal. Ini penting, luar biasa Quran itu sebenarnya, hal yang mencerahkan pikiran ya. Nah, kalau anak ayam minta perlindungan kepada induknya karena dia ditetesin sifat rububiyah. Meskipun ayam tadi sangat jinak, tapi ketika Allah meneteskan sifat rububiyah, maka
induk ayam akan melawan kita, melabung, meskipun dia sadar akan kalah. Tapi aku harus lindungi anakku. Begitu ya, itulah sifat rububiyah luar biasa. Nah kalau ayam juga seperti itu, kok kita tidak melindungi anak sendiri, itu kan mendingan ayam. Kan ada orang yang melahirkan anak terus dibuang, ada yang di Bandara Soekarno-Hatta tuh dijual gitu ya. Mendingan ayam. Ayam melindungi betul itu. Coba kalau ada burung elang, anak ayam itu akan dipanggil, nak sini, aku lindungi kau di bawah sayapku. Lalu dia melihat, menatap burung elang dengan tajam, wahai elang, kau bisa sambar seekor anakku, langkai bangkeku dulu. Oh gitu. Luar biasa perlindungan. Itulah sifat rububiyah. Nah kalau kita tidak seperti itu, ayam yang jelas suaminya tidak bertanggung jawab, rububiyah begitu. Manusia lebih rendah dibanding ayam. Oke. Lalu Allah menuntun kita, Rob yang mana yang harus kita mintai perlindungan? Robbil falak. Dalam surah Al-An'am paling tidak ada 2 ungkapan falak. Misalnya Allah berfirman, falikul habbi wan nawa. Hab ya, biji. Kalau ditaruh di pot yang isi tanah lalu disiram tiap hari, lama-lama biji itu tumbuh dan membelah. Nah, biji yang membelah itu namanya falak. Zat yang membelah biji namanya falik. Paham ya? Falikul habbi wan nawa. Falik isim fa'il. Siapa yang membelah biji itu? Apa Nyai Roro Kidul? Bukan. Kan begitu. Apa siapa lagi? Nah, kepada zat yang membelah biji, kepada zat yang menyebabkan tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh, nah kepada dia kita mohon perlindungan, jangan kepada yang lain. Ini namanya ayat ini menuntun kita untuk bertauhid. Coba lihat lagi. Dalam ayat selanjutnya Allah berfirman, falikul isbah. Falikul isbah. Waktu subuh itu juga disebut dengan falak. Jadi ketika malam ufuk timur gelap, lalu ketika matahari mau terbit, kita lihat merekah merah di ufuk timur. Nah, ketika ufuk timur merekah merah, itu namanya falak. Zat yang membuat ufuk timur menjadi merekah itu namanya falik. Paham ya? Seperti itu. Kenapa terjadi waktu subuh? Karena ada rotasi bumi dan karena matahari bersinar. Coba, matahari bersinar, sementara bumi berputar. Jadi belahan bumi yang membelakangi sinar matahari namanya malam, kan begitu? Belahan bumi yang menghadap matahari namanya siang. Karena bumi berputar, maka ketika bumi mau melihat, mau siang, maka terlihatlah merekah ya di ufuk timur. Jadi falak yang disebut waktu subuh itu terjadi setiap saat karena matahari berputar. Mungkin sekarang kita asar, di Arab jam berapa? Di sana lagi masih subuh. Jadi subuh itu ada terus setiap saat. Nah, kepada zat yang membuat terjadinya waktu subuh setiap saat itu, kepada dialah kita mohon perlindungan. Luar biasa ya, kita diantar dalam satu ayat ini untuk kita hanya bertauhid. Karena begini, saya dulu waktu kelas 2 SD ingat betul, masuk sekolah itu jam 9 pagi, jalan kaki kira-kira 1,5 kilometer. Karena gitu ya, lewat sawah. Nah kalau musim panen itu kan kadang dari tengah padi yang menguning jam 9 pagi itu biasa ada asap mengepul. Karena orang-orang di daerah saya tidak berani memanen padi sebelum memberi sesaji kepada Sang Hyang Sri. Dia yakini bahwa padi ini ada yang membau rekso, namanya Sang Hyang Sri, maka memberilah sesaji. Ya, dia minta perlindungan kepada
Sang Hyang Sri. Pertanyaan, apakah Sang Hyang Sri yang membelah biji, menumbuhkan? Apakah Sang Hyang Sri yang memutar bumi sehingga terjadi falak, subuh? Kalau bukan, berarti musyrik, kan begitu? Bukan kepada dia kita minta perlindungan, bukan kepada dia kita takut. Nah, sehingga ketika orang-orang musyrik terjadi, kita diantar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk tidak langsung memvonis, tapi diantar kepada dialah kita mohon perlindungan, jangan pada yang lain. Ayo antar ke sana. Baik, saya kira kita sudah tahu itu. Ayat pertama sangat jelas sekali menuntun kita untuk menyadari akan ketidakberdayaan, lalu menyadari akan keagungan dan keberdayaan Allah, ya, dan menyadari bahwa Allah adalah sangat mencintai kita dengan sifat rububiyahnya. Nah, kita minta perlindungan dari apa? Min syarri ma kholaq. Min syarri, dari mara bahaya, dari kejahatan. Ma, apapun, kholaqo, yang Allah telah ciptakan. Jadi apa yang Allah ciptakan itu namanya makhluk. Namanya makhluk. Makhluk itu mempunyai dua efek bagi kita. Ada efek syar dan ada efek khair. Ada efek syar dan ada efek khair. Ada mara bahaya tapi ada manfaatnya. Sifatnya netral makhluk itu, ya. Bapak pernah pakai pakaian? Apa doanya pakai pakaian? Pernah baca doa? Yang ditulis di buku doa-doa itulah. Kan ini syar dan khair. As'aluka khairahu wa khairu ma suni'alahu wa a'udzubika min syarrihi. Kan begitu? Jadi mesti begitu. Masuk pasar, apa doanya? Pasti dua juga ini. Minta khairnya, manfaatnya, dan berlindung dari jahatnya. Apa sih jahatnya pakaian? Ada itu. Kalau pakaiannya itu bahannya murahan, baru tidak necis, kita merasa rendah diri. Kalau pakaiannya bagus, baru kita merasa pede. Nah, pede kita dan rendah diri kita bukan karena takwa, tapi karena pakaian kan jelek itu. Syar juga. Ya. Oke. Kejahatan itu bisa menimpa kepada agama kita, keyakinan kita, moral kita, dan juga kejahatan mungkin menimpa fisik kita, kan begitu. Nah, yang paling ditekankan adalah kejahatan yang bakal menimpa akidah, menimpa agama kita, ya, yang kita anut itu. Jadi ada kejahatan yang menimpa ad-din, ya. Katakanlah fid-dini wa dunya, itu aja, ya. Kejahatan yang menimpa hal yang bersifat duniawi. Ada kejahatan yang menimpa agama. Contoh begini, kita awali dari yang ini. Ad-din. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan Allah bekali penciptaan Adam itu dengan ajaran, katakanlah dengan din. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi Allah ajarkan pada Adam ajaran, ya. Lalu Allah menyuruh Adam untuk mengajarkan ajaran itu kepada para malaikat. Dan mereka menerima ajaran itu, kecuali siapa? Iblis, ya. Kecuali iblis. Dia tidak mau taat pada ajaran Allah. Akhirnya Allah memvonis iblis sebagai makhluk terkutuk dan dicanangkan menjadi penghuni neraka. Lalu iblis menerima vonis dari Allah itu dengan dengan penuh rasa permusuhan. Oke Tuhan, kau vonis aku terkutuk, tidak masalah, tapi aku minta
dua hal. Jadi ada dua proposal yang diajukan iblis kepada Tuhan. Yang pertama, dia minta untuk tidak dimatikan sampai hari kiamat. Ini dikabulkan. Yang kedua, dia minta untuk diberi purbawaseso, apa bahasa Indonesianya? Diberi keleluasaan untuk menjerumuskan seluruh anak cucu Adam. Itu juga dikabulkan. Di dua permintaan iblis. Dan iblis itu istiqomah dan konsisten dengan programnya. Betul itu ya? Tidak mau melenceng dia. Lalu dia bersumpah di hadapan Allah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aktsaruhum syakirin." Ya Allah, aku akan datangi manusia itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Allah, kau akan dapati mereka mayoritas tidak akan bersyukur. Aku akan menang. Begitu apa namanya? PD-nya iblis. Kita kadang kalah dengan iblis. Membahasakan sistematika wahyu tidak pede. Iblis pede betul itu. Luar biasa. Ringkas cerita, iblis pun lalu dengan istiqomah dan dengan konsisten menjerumuskan anak cucu Adam. Sementara iblis sendiri adalah dari bangsa jin, kana minal jinni fa fassaqa an amri rabbih. Nah, anak manusia, anak cucu Adam dan bangsanya sendiri jin yang telah direkrut oleh iblis menjauh dari ajaran Allah ini tidak dibiarkan berkeliaran terlunta-lunta, tetapi diikat dalam sebuah organisasi yang solid yang disebut dengan Hizbu Asyaiton, partai setan. Jadi setan itu adalah sebuah hizb, sebuah partai di mana personilnya, anggotanya terdiri dari manusia dan jin. Paham ya? Di setan itu tidak ada bentuknya. Jadi wujudnya adalah manusia dan jin. Kita lihat misalnya surah Al-An'am ayat 112, Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin." Demikianlah aku jadikan untuk setiap nabi aduan, rival, musuh, syayatinal insi wal jin, setan-setan yang berupa manusia ataupun jin. Nah, begitu. Sehingga setan itu merupakan boleh dikatakan hizb, ya, partai yang berorientasi menjauhkan manusia dari ajaran Allah, sehingga bisa menjadi teman iblis di neraka. Intinya itu. Sehingga nanti kalau dalam Quran hanya ada dua partai, Hizbus Syaiton dan Hizbullah. Orang yang konsisten dalam ajaran Allah namanya Hizbullah. Partai apapun bentuknya, berapapun jumlahnya, yang mengantar manusia menjauh dari ajaran Allah, itu namanya Hizbus Syaiton. Nah, begitu. Sehingga ini pilihan kita. Kata Ustaz Yunus jamaah tadi, apa kita mau menjadi jamaah Hizbus Syaiton atau kita menjadi jamaah Hizbullah? Pilihan kita di situ. Nah, karena dia tidak pernah berhenti melaksanakan programnya, tadi programnya jelas ya, menjerumuskan. Adapun apa ya, wujud cara pelaksanaannya kalau dalam ayat ini adalah yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yuhi, memberikan wahyu sebagian anggota setan kepada yang lain, ya, memberikan wahyu. Apa wujud wahyu setan? Jadi ada dua wahyu di sini, ada wahyu Allah dan wahyu setan. Lihat nanti dalam ayat ini yang disebut wahyu setan itu adalah zukhrufal qawli ghurura. Zukhrufal qawli ghurura. Zukhruf artinya indah. Qaul, tahu qaul? Ucapan. Jadi redaksi-redaksi yang sangat menarik.
bentuk-bentuk kejahatan tapi mampu diredaksikan dengan sangat menarik sehingga hururo manusia menjadi terperdaya. Itu seperti itu. Ya, bapak-bapak pernah punya rasa cinta? Cinta ya? Ada cinta yang batil dan ada cinta yang hak. Cinta suami istri kan benar. Cinta gadis sama pemuda kan batil. Coba mana yang menarik? Dan mana yang banyak dinyanyikan oleh orang? Kalau cinta kepada istri orang lain namanya apa? Selingkuh. Mana yang menarik juga daripada istrinya? Kadang selingkuh lebih enak dinyanyikan. Begitu ya. Jadi zukhrufal qaul, bagaimana kejahatan-kejahatan itu diformat dengan redaksi yang indah sehingga orang menjadi tertarik. Itu cara wahyu setan seperti itu. Cubi-cubitan kowe senggol-senggol. Kan itu menarik juga dilihat. Luar biasa. Aduh. Sebenarnya apa ya? Gampang sekali dipahami wahyu setan, tapi kita ya tertarik itu, masalahnya zukhrufal qaul itu. Enak didengar kata-katanya itu loh. Gampang dihafal. Sehingga dalam ajaran Al-Quran dan Al-Hadis selalu kita dituntun untuk minta perlindungan dari godaan setan. A'udzubillahi minasyaiton. Kita sudah bayangkan ya, yang disebut minasyaiton adalah mungkin dari manusia, dari teman, dari bapak, dari ibu, dari mana saja, di mana dia akan menarik kita jauh dari ajaran Allah. Itu namanya setan. Kita mohon perlindungan dari setan itu. Ya. Ar-Rajim yang sangat terkutuk. Bahkan mau baca Quran juga a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mau pakai baju, mau apa saja, kita mesti perlindungan dari situ. Baik. Ada hadis pernah saya baca begini. Jadi iblis ketika anak manusia lahir itu iblis menugaskan seorang anggotanya dari bangsa jin ya, untuk jin kan usianya lama ya, ada jin yang usianya sampai 1000 tahun, ada 500 tahun, sementara kita kan paling 60-70 kan begitu. Sehingga jin yang sudah dewasa ini ditugaskan untuk masuk kepada seorang bayi yang baru lahir untuk membersamai dia terus menerus menjadi temannya. Tugasnya apa? Yuwaswisu fi sudurinas, memberi bisikan jahat. Jadi setiap kita itu mempunyai teman dari bangsa jin yang selalu memberikan bisikan-bisikan jahat itu. Nah, jin yang menyertai kita itu namanya korin. Namanya korin. Ada bapak-bapak yang punya anak namanya korin. Itu adalah jin jahat yang menyertai kita, yang bertugas yuwaswisu fi sudurinas. Allah berfirman, wa qayadna lahum quronaa fazayyanu lahum. Tiap orang itu Allah tetapkan korin-korin. Lalu Aisyah pernah bertanya pada Nabi, wahai Nabi, apa Nabi juga ada korinnya? Ada, tapi sudah diislamkan. Kalah oleh Nabi. Ya. Nah, dalam sebuah riwayat digambarkan ketika bayi ini ada dua anak manusia sampai pada akhirnya wafat. Setelah wafat, jin kan usianya lebih lama ya, sehingga dia setelah menyelesaikan masa baktinya dan harus memberi laporan kepada atasannya, kepada presiden iblis itu. Nah, sebelum sampai kepada atasannya, dua korin ini ketemu di jalan. Terjadi dialog. Yang satu korin itu kurus, kumal, lusuh, pokoknya jelek dilihat. Yang satunya gagah, tegar, perlente. Terjadi dialog.
kok kamu jadi kurus begitu, kumal begitu? Padahal dulu waktu kita sama-sama menjalankan SK kan sama-sama sehat. Kok setelah kamu selesai bertugas malah begitu? Bagaimana Mas aku nggak kurus kayak begini? Aku ditugaskan oleh bos untuk menyertai seorang bayi. Masya Allah. Ketika dia dilahirkan, ibunya, bapaknya, tantenya, semua minta perlindungan kepada Allah dari godaan saya. Sehingga saya terlempar ketika dia sudah bisa minta perlindungan sendiri. Mau makan dia berdoa, lapar saya. Mau masuk rumah berdoa, terlempar aku di luar. Mau pakai baju berdoa, telanjang aku. Betul-betul tidak ada kesempatan. Begitu ya. Tapi orang yang satu, korin yang satunya ini gemuk, sehat, karena si bayi ketika lahir tidak ada memang yang memohonkan perlindungan. Saya tanya sama bapak-bapak dan adik-adik, apa doanya waktu kita nengok bayi? Ayo, pernah berdoa Anda? Gendong bayi, apa yang kita doakan? Ayo kan, tidak baca doa juga, padahal ajarannya jelas sekali. U'idzuka bikalimatillahi tamah min kulli syaitani wa min kulli ainil lama. Jelas tapi tidak dilakukan. Baik, kita ambil contoh lagi. Bahwa sebenarnya syariat ta'awud ini adalah merupakan syariat yang dituntunkan oleh Allah agar manusia menjadi orang terpilih di mata Allah Subhanahu wa taala. Contoh kita lihat surah Ali Imran ayat berapa ya? 33 sampai 35. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menuntun kita agar kita terpilih, salah satunya adalah ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana 'alal alamin. Sungguh Allah telah memilih Adam, memilih Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran di atas alam semesta. Jadi Allah telah menuturkan deretan orang-orang terpilih. Lalu pada ayat selanjutnya Allah menuturkan kepada kita bagaimana prosedur menjadi orang terpilih. Idz qalat imra'atu Imran, ketika istri Imran berdoa. Apa doanya? Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, aku mohon kepadamu kiranya bayi yang ada dalam kandunganku kalau lahir nanti menjadi muharrar. Apa arti muharrar? Hizbut Tahrir. Apa arti Hizbut Tahrir? Yaumul Hurriyah. Apa itu artinya? Terbebas, merdeka. Jadi untuk menjadi orang terpilih diawali oleh seorang ibu yang hamil selalu berdoa. Doanya juga sudah ditekankan dalam Quran dengan jelas. Ma fi batni muharraron. Terbebas. Katakanlah merdeka. Kita kepingin punya anak yang merdeka. Apa yang disebut dengan merdeka? Merdeka adalah tidak terbelenggu, tidak terjerat. Lalu apa yang membelenggu? Yang membelenggu adalah keduniaan. Oke, untuk memudahkan begini, mungkin bapak-bapak hafal surah Tin ya. Saya melihatnya surah Tin itu sumpah secara bertingkat. Watin, wazaitun, waturisinin, wahadzal baladil amin, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Dari mulai yang rendah, demi tin, katakanlah tin, buah yang murah lah ya. Zaitun mungkin lebih mahal lagi. Turisinin gunung tentu lebih mahal. Hadzal baladil amin, negara tentu lebih mahal lagi. Kan jadi sumpah dari yang paling rendah, tinggi, tinggi, tinggi. Lalu Allah bersumpah tentang manusia. Manusia itu fi ahsani taqwim. Kayaknya lebih berharga dibanding tin, lebih berharga dibanding zaitun, lebih berharga dibanding turisinin, bahkan lebih berharga dibanding baladil amin sekalipun. Itu harga dasar manusia.
Jadi nanti kalau bapak-bapak belajar ilmu muamalat, benda mal itu ada dua. Ada malun mutakawam, benda berharga. Ada malun ghairu mutakawam, benda tidak berharga. Bapak-bapak pernah melihat pasir? Kalau pasir 1 gelas dijual, laku enggak? Enggak laku ya? Itu namanya mal ghair mutakawam, benda tidak berharga karena enggak bisa dijual belikan. Tapi kalau pasir 5 kubik, laku enggak? Laku, namanya mal mutakawam. Paham ya? Manusia adalah fi ahsani taqwim. Jadi nilainya memang paling tinggi. Nah, ketika manusia yang paling tinggi harga dasarnya, kok orientasinya hidupnya hanya sekedar untuk mencari mencari makanan, gitu. Wis tole rasa mikir neko-neko, rasa ngaji, rasa sholat, urip ki sing penting mangan waret, nyandang rapet, turu anget. Yang penting kehidupan terpenuhi sandang pangan papan. Itu yang disebut dengan fummarodadnahu asfala safin. Dia lebih rendah karena orientasinya hanya mencari kebutuhan hidup. Atau orientasinya kepingin kaya, membeli gunung, atau kepingin menjadi pejabat tinggi sebuah negara. Kalau hanya itu yang menjadi orientasinya, maka itulah yang disebut dengan asfala safilin. Orang yang tidak muharrar, orang yang hidupnya terbelenggu oleh dunia. Paham ya? Maka siapa yang muharrar? Illalladzina amanu wa amilus sholihat, orang yang hanya hidup untuk Allah. Jadikan tin, zaitun, kekayaan, jabatan sebagai batu loncatan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi tegaknya syariat Allah. Orang yang kaya begitulah lahum ajrun khairu mamnun. Bagaimana paham ya? Inilah doa yang harusnya diucapkan oleh semua ibu, terutama yang lagi mengandung, untuk menjadi orang terpilih. Ya, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jelas ya? Ta'awud lagi. Ketika lahir, maka dia pun laporkan pada Allah, ya Allah, aku telah melahirkan putriku. Allah tahu memang yang telah dia lahirkan, memang Allah yang bikin ya. Wallahu a'lamu bima wada'at. Walaysa dzakaru kal unsa, memang laki dengan perempuan beda. Allah tahu juga itu. Lalu istrinya Imran mengatakan, wa inni sammaituha Maryam. Syariat berikutnya adalah memberi nama. Paling tidak memberi nama itu ada apa ya? Ada 2 hal ya. Yang pertama enak didengar, yang kedua punya tafaul, punya harapan yang baik. Enak didengar kalau konotasinya tidak baik kan jelek juga. Aku mau kasih nama anakku Mirhadi, kan kayak hebat sekali Mirhadi, artinya kan WC. Wah, tidak bagus itu. Mirhadi kan WC ya. Kalau orang-orang butun kadang pakai lakanude, kan jelek juga lakanude, melawan Tuhan. Ya, kadang kita kan orang Jawa itu nama hanya sekedar tetenger. Tetenger itu apa? Tanda. Jadi tidak ada harapan, yang ada tanda aja. Oh, lahir bulan Januari ya, aku kasih nama Yani. Februari Febri. Maret Mercy. Sekedar apa namanya? Oh, lahir kok gede betul badannya, kasih nama Tebok. Bulat kan gitu. Ya. Jadi wa ini sama itu Maryam, nama itu juga disyariatkan dalam Quran. Sehingga Allah melarang betul memanggil dengan nama-nama yang berkonotasi negatif. Wala tanabazu bil alqab. Jangan memberi nama, memanggil dengan nama-nama yang jelek. Apa nama yang jelek itu? Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Setelah beriman kok nama-namanya konotasi fasik, konotasi melawan Tuhan. Jangan dilakukan itu. Dihijrahkan. Ada Zaid. Lalu para sahabat menyebutnya Zaid al-Khail. Khail itu kuda karena tenaganya sangat kuat. Tapi oleh Nabi lalu diganti, bukan Zaid al-Khail tapi Zaid al-Khair, Zaid yang baik. Nah begitu.
jadi di hijrah namalah ya. Jangan sekedar enak didengar tapi harus ada nilainya. Bahkan Allah katakan dengan nama itu wa malam yatub fa ulaika humud dzalimun, tetap memanggil dengan panggilan-panggilan yang berkonotasi negatif itu, maka itulah orang zalim, mendolimi. Wa inni uidzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Saya mohon berlindung, minta perlindungan kepada Allah untuk anakku Maryam, bahkan untuk seluruh keturunannya. Jadi kami mohonkan kita sih ya, surah Al-Falaq memang kita harus renungi ya. Nanti kalau kita gendong anak kita, mohonlah perlindungan dengan ayat tadi ya. Surah Ali Imran ayat berapa? 36 ya? 34 kan? Wa inni uidzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungi anakku. Ya Allah, lindungi keturunannya nanti dari syaitan yang terkutuk itu. Saya dulu pernah mendengar seorang, mungkin pembantu rumah tangga kali ya, jam-jam 9 pagi dia gendong anak majikannya, bukan sambil membaca Quran atau minta perlindungan, tapi sambil nyanyi untuk menina bobokan. Mari mari, oh berterus terang, jangan lewat, oh pintu belakang, biar sampai tidur gitu. Itu kan terserap dalam ingatan anak ya, masuk di memori bawah sadarnya. Apa kira-kira yang terekam itu? Disuruh pacaran kan. Bahkan kita kadang mengajari juga ajaran-ajaran yang kurang ajar. Begitu anak sudah pintar nyanyi, diajari nyanyi. Lalu setelah bisa dikumpulkan bapaknya, ibunya, tantenya, omnya, ayo nak nyanyi. Burung kakak tua, pintar terus. Hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2, semuanya senang. Bayangkan, sejak kecil sudah diajarin kurang ajar sama neneknya, karena nenek sama dengan burung kakak tua yang giginya tinggal 2 karena ompong. Mendingan kalau duduk di kursi, hinggap lagi di jendela, apa udah kurang ajar? Ya kadang-kadang kita tanpa sadar gitu ya, telah memasukkan memori-memori jahat kepada keturunan. Maka Allah mengingatkan pada kita, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Cobalah ini direnungi, dihayati, karena kita mau mencetak kader ini ceritanya ya. Ini jangan langsung kelai ke atas, perbaiki dari internal keluarga kita. Wa kaffalaha, gimana ya? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Lalu setelah betul-betul si Maryam itu dimintakan perlindungan kepada Allah, maka Allah menerima dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasanan, lalu ditumbuhkan juga jasmani dengan baik. Setelah internal keluarga, baru eksternal. Wa kaffalaha Zakaria. Ini sudah program pendidikan, kepengasuhan, diasuh oleh Nabi, bukan oleh Imron atau istrinya. Kurang apa solehnya Imron? Soleh sekali. Kurang apa solehnya istrinya Imron? Kenapa untuk mengasuh anak diserahkan pada orang lain? Ini penting juga rupanya. Coba kita punya anak, asuh sendiri kalau mampu. Ayo, bedakan dengan diasuh oleh murabinya, oleh pengasuhnya. Mana lebih ditaati? Mereka lebih taat pada orang lain, merasa diasuh. Kalau pada orang tuanya berani, karena memang sejak kecil merasa merasa semua dipenuhi, jadi enak pada orang tua itu melanggar. Tapi kalau kepada pengasuhnya tidak berani melanggar. Itu di Gunung Tembak dulu, mungkin sekarang juga masih bisa biasa. Kalau ada santri ibtidaiyah sudah mau kelahi gitu, tiba-tiba terdengar adzan, dia jadi kelahi, lari ke musola. Padahal sudah mau kelahi itu. Karena apa? Karena kalau terlambat dimarahi gurunya. Lebih baik nggak usah kelahi. Tapi kan itu dibudayakan ya, dibudayakan. Ternyata memang diasuh oleh orang lain itu lebih efektif. Wa kaffala Zakaria. Jadi perlunya kita memang punya lembaga pendidikan yang memang kafal, bukan sekedar mentransformasikan ilmu, tetapi memang mengasuh
Ana wa kafilul yatim fil jannah, kata Rasul. Saya dan orang yang mengasuh anak yatim pasti di surga. Ada seperti ini. Aku mau selesaikan sampai akhir surat tapi kayaknya tidak mampu. Ya, sepotong ayat aja sudah ya. Oke lah. Barangkali saya tambah sedikit. Kalau tadi kita mohon perlindungan dari kejahatan yang menimpa agama kita, moral kita. Ya, mungkin yang kedua minta perlindungan juga dari kejahatan yang mungkin menimpa fisik kita. Air itu sangat bermanfaat karena ini makhluk Allah. Kita minum pakai air. Tetapi ketika air itu besar kayak tsunami, apakah mampu kita melawan air? Tidak. Minta perlindungan dari jahatnya air. Api sangat bermanfaat. Masak pakai api, tapi kalau kebakaran tidak mampu juga. Artinya kita lemah di hadapan makhluk yang bernama air, api, angin. Untuk udara kita bernafas sangat kita perlukan. Tapi kalau masuk angin atau angin puting beliung kan kita tidak mampu juga. Artinya kita disadarkan oleh Allah bahwa alam sekitar kita adalah sangat kuat dan kita sangat lemah. Sekarang ada makhluk yang sangat kecil yang tidak bisa kita lihat, namanya apa itu, virus corona. Siapa pernah lihat corona? Rapid test pun tidak bisa melihat virus corona. Jangan ke rapid swab itu tidak bisa melihat coronanya juga. Hanya indikasinya, jangan-jangan ada corona, jangan-jangan aja. Buktinya waktu rapid reaktif, padahal mungkin imunitas kita mereaksi virus yang lain, tapi karena reaktif, jangan-jangan itu gara-gara corona, maka nggak boleh terbang. Kasihan dia. Padahal baru dugaan yang belum tentu benarnya juga kan gitu. Saking tidak mampunya kita melawan corona, sampai kita mau masukkan anak-anak sekolah nggak berani juga. Online aja deh. Itu sebenarnya sebuah tuntunan untuk kita menyadari diri bahwa kita sangat lemah. Tetapi kita yakin, ada keyakinan begini. Makhluk Allah itu berada pada kendali Allah. Allah mengendalikan. Dia tidak lihat, Allah mengendalikan. Jadi Allah berfirman begini, Sabbihisma rabbikal a'la. Apa arti sabih? Maha suci. Suci dari kekurangan, suci dari keterbelakangan, pokoknya suci. Zat yang suci itu al-a'la. Apa arti a'la? Sangat tinggi ilmunya, tinggi kebijakannya, pokoknya sangat tinggi. Zat yang suci, yang sangat tinggi inilah alladzi khalaqa, zat yang mencipta alam, mencipta virus, HIV, mencipta apa lagi? Demam berdarah, nyamuk, itu Allah mencipta semua. Jadi ketika Allah mencipta itu tidak serampangan, tapi fasawa. Ciptaan itu sangat sempurna. Mungkin bapak-bapak yang dulu pernah belajar SMP ada namanya pelajaran rantai makanan dalam biologi ya. Mana banyak jumlahnya singa dengan kambing, mana banyak jumlahnya kambing dengan rumput. Tentu rumput lebih banyak dalam rantai makanan begitu. Konsumsi lebih banyak dibanding konsumen kan begitu ya. Rumput lebih banyak daripada kambing lebih banyak daripada harimau kan begitu. Jadi itu falsafah sudah sangat sangat sempurna sekali. Bukan sekedar sempurna seperti itu, alladzi qaddara. Dia telah mengukur berapa jumlah manusia, berapa jumlah virus corona, virus HIV, itu sudah diukur sedetail mungkin. Wa matasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha. Satu lembar daun yang jatuh itu sudah dirinci oleh Allah, diperhitungkan dengan sangat teliti. Gila bedanya dengan teori Malthus yang aku kurang ajar itu. Malthus kan mengatakan itu ya, gimana? Pertambahan penduduk sama dengan deret ukur. Pertambahan konsumsi baru sama dengan deret hitung. Bayangkan kalau satu orang makan satu piring cukup ya. Kalau kan 1, 2, 4, 8 berapa lagi?
16, 32, 64. Ini pertumbuhan penduduk. Kalau satu orang hanya anaknya 2, laki dan perempuan sama aja. Tapi kalau anaknya banyak, 1, 5, 25 kan lebih banyak lagi. Sementara pertumbuhan konsumsi hanya sama dengan deret. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 piring dimakan 1 orang kenyang, 2 piring makan 2 orang, 2 piring makan 2 orang kenyang, 3 piring makan 4 orang, 4 piring makan 8 orang, 5 piring dimakan 16, 6 piring makan orang 32, kalau 7 piring dimakan 64 orang, apa anda? Sehingga untuk itu janganlah banyak-banyak punya anak. Kan begitu. Sementara teori dari Allah kan tidak, alladzi khalaqafa sawwa waladzi qaddara. Allah telah menentukan banyaknya, kadarnya. Bahkan tidak hanya menentukan, fahada. Apa arti hada? Allah lah menuntun. Kamu hidup di Balikpapan, kamu nanti hidup di sini. Aku enggak tahu kalau hidupku mau di Balikpapan itu. Dulu hanya karena pada zaman Orde Baru enggak boleh hidup di Jawa, ya sudah. Enggak tahu kemana, terdampar di sana. Kita tidak tahu, tapi ya di sana lalu beranak pinak banyak gitu ya. Anakku kemana aja. Itu fahada. Jadi berapa virus corona kamu nanti nimpa sana, itu Allah tuntun semua itu. Jangan main-main. Untuk itu apa yang harus kita lakukan? A'udzu birabbil falaq, ya Allah, aku mohon berlindung kepadamu ya dari kejahatan makhluk-makhlukmu, termasuk kejahatan corona, kejahatan HIV, kejahatan nyamuk demam berdarah dan lain sebagainya, karena kau telah menentukan mereka semua. Aku mohon berlindung. Coba sekarang tentang berlindung begini. Aku berlindung dari hujan lebat. Misalnya hujan lebat ya. Aku berlindung dari hujan lebat masuk ke garasi. Waktu kita katakan aku berlindung dari hujan lebat, apa saya hujan-hujanan atau saya lari dari hujan menuju garasi? Jadi berlindung sifatnya aktif atau pasif? Penting ini ya. Jadi yang namanya berlindung dari setan, kita menjauhi setan menuju Tuhan, itu namanya hijrah. Jangan berlindung tetap di situ, itu namanya bohong, nantang Tuhan ya. Jadi konsep a'udhu itu adalah konsep aktif, bukan pasif. Kalau kita berlindung kepada Allah, mari kita ngaji Quran, mari kita sholat, mari kita berjamaah, itu namanya berlindung dari setan menuju Tuhan. Kalau kita katakan a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, kok kerjanya di kemaksiatan terus, itu namanya melawan Tuhan. Baik, barangkali untuk kali ini cukup 2 ayat, barangkali sekedar untuk memberikan gambaran, karena ini harus kita wiridkan kita terus menerus ya, bagaimana agar kadar-kadar kita dan kita semua tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah wa alaikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pencerahan yang insya Allah kita semua mendapatkan konsep berlindung ya, dan juga beberapa hal lain yang mudah-mudahan kita memang sebagai orang tua juga harus mulai mengistiqomahkan begitu, meminta perlindungan ya dari segala hal. Dan yang terpenting adalah sebagaimana kisah Maryam tadi, mungkin banyak dari kita yang belum bisa menerapkan itu karena memang tidak tahu ilmunya. Dan alhamdulillah dengan mengaji ini kita bisa mendapatkan itu. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan umur, keberkahan waktu, dan keberkahan anak keturunan kita. Ya, mudah-mudahan kita diberikan keturunan lagi. Ya. Terima kasih doanya. Baik. Alhamdulillah hidangan ya sudah disediakan oleh tuan rumah. Jangan lupa berdoa ya, memohon keberkahan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mari kita tutup majelis kita dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.